ini saya akan melanjutkan probabilitas dan statistika setelah Pak Bahaya. Tadi pagi ada yang chat saya terkait dengan angkatan 2020, mungkin banyak yang KP dan ada yang jadwalnya bentrok dengan jadwal lain. Berapa orang ya yang bentrok dengan jadwal lain, MK lain? Ada yang bisa informasikan kepada saya? Temannya yang bentrok. Mungkin bisa didata ya nanti. Untuk minggu ini mungkin masih sesuai dengan jadwal baru, tapi nanti setelah UTS kita coba atur jadwal lagi ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Nila Bella Windu Febrianti Jaksara. Teman-teman bisa panggil saya Bella atau kalau angkatan bawah manggil saya Miss Bella seperti itu. Hari ini saya ingin perkenalan dulu sama teman-teman dari semester 4 ya. Sepertinya saya sebelumnya belum pernah bareng semester 4 juga, jadi saya belum terlalu hafal dengan teman-teman. Kalian saya absen. Oke, di sini dari angkatan 2017 atas nama Muhammad Fatur Rosi. Apakah pernah hadir di kelas atau tidak? Karena ini angkatan atas gitu, biasanya suka nggak hadir. Apakah hadir di kelas atau gimana? Ada yang pernah sekelompok sama Muhammad Fatur Rosi nggak? Ada? Izin menjawab Bu, kalau Iya. untuk masuk kelas itu Kang Oji itu belum pernah Bu. Belum pernah ya? Soalnya kemarin tuh kalau dari klarifikasinya yang udah ditanyain tuh dia tuh bentrok sama kerjanya gitu Bu. Terus katanya udah diurus surat izinnya, cuma kurang tahu kelanjutannya kayak gimana. Oke, terima kasih ya. Oke, kemudian Ibnu Saputro apakah hadir atau KP? Angkatan 2020 ya? Jadi Bu, Oh, hadir. Andra Cesar Ramadan. Selanjutnya Ade Nuriana. Ade Nuriana masih KP Bu. Oke, selanjutnya Fauzan Aditya, KP juga. Oh, ada. Hadir Bu, tapi lagi KP juga sambil KP ini. KP di mana? Di Pindo Deli Bu. Oh, Pindo Deli. Oke. Kira-kira KP-nya selesai kapan? Tanggal 14 April Bu, minggu depan. Minggu depan. Oke, selanjutnya Hartawan Alif. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Hermawan Prakoso. Hadir Bu. Oke. Terus Nurul Mukti. Rizky Fikliardi. Oke, sekarang mulai angkatan 2011. Ini saya panggil bisa begini, kemudian perkenalan serta ya soalnya dari mana
terus kayak kesibukannya apa gitu ya. Yang pertama angkatan 2021 maksudnya. 2021 Akbar Rizky Priadi. Hadir, Bu. Silakan bisa perkenalkan diri. Akbar. Teman-teman, selain Propstat hari ini ada kuliah apa lagi? Ada kuliah lagi nggak? Ada tuh sore. Jam berapa? Jam 3, Bu. Oh, ada yang jam 3. Mata kuliah apa itu? Final proyek, Bu, soalnya dosennya padat, Bu, jadwalnya, jadinya kebagiannya jam segitu. Oh. Oke. Selanjutnya Amanda Virus. Iya Bu, izin memperkenalkan diri. Silakan. Nama saya Amanda Virus Syahla. Kesibukannya apa? Kenapa Bu? Kesibukannya apa? Gak ada kesibukannya Bu. Gak ikut organisasi gitu? Enggak Bu. Oke deh. Sudah pernah ketemu saya nggak sebelumnya? Belum ya? Belum pernah sih Bu, tapi waktu di kampus 2 pernah ngeliat sekilas Ibu lagi ngajar. Oh ya? Oke deh. Oke, kemudian Dava Aulia Maulana. Iya Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dava Aulia Maulana dari Teknik Elektro B Angkatan 2021. Kesibukannya apa? Ada kerja atau apa? Kesibukannya kuliah Bu, gini-gini aja. Oke. Oke, thank you. Lanjutnya Dika Satria. Hadir. Dika. Nggak ada ya? Ya, terkait dengan kemarin tugas-tugas dari Pak Bahar udah selesai semua kan ya teman-teman kerjain? Atau ada kendala? Udah, Bu. Oke, karena kemarin yang kelas yang kelas C itu tanya kalau misalkan mereka masih ada yang belum mengumpulkan tugas yang di print gitu ya, resume buku kalau nggak salah. Kalian udah lengkap semua ya ini yang kelas B? Ini kalau udah lengkap. Oke, selanjutnya Dimas Kisworo ada. Dimas. Ya Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Kisworo. Buat kesibukan saya, nggak ada kesibukan sih Bu. Oke, kuliah aja ya. Jadi, kemudian Fajar Eka ada. Iya. Ya. Suaranya agak kecil. Fajar. Selanjutnya Fitria Nurul Husna. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fitria Nurul Husna. Untuk kesibukan saya sih perkuliahan sih Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Lutfan Akmal. Baik Bu, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfan Akmal Fatur Rahman dari kelas Teknik Elektro B Angkatan 2021. Untuk kesibukan saya sekarang cuma kuliah aja Bu. Oke, ada yang ngulang nggak kalian semester di bawah gitu? Kayaknya nggak ada ya. Selanjutnya mau Ludi Melani. Baik Bu, selamat pagi.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Mauludi Melani dari kelas Teknik Elektro B angkatan 2021. Kesibukan saya saat ini cuman kuliah aja. Oke, thank you. Selanjutnya Muhammad Rizky Fazriansyah. Terima kasih. Enggak, Muhammad Rizky. Putri Adinda Larasati. Hadir Ibu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Adinda Larasati dari kelas B, Teknik Elektro angkatan 2021. Dan saya kuliah Bu, terus ikut organisasi juga. Oke, ikut apa organisasinya kalau boleh tahu? Ikut Sintel Bu. Oh iya. Divisi apa? Advokasi dan komunikasi. Oke, maaf ya. Oke, selanjutnya Ramadhani Bayu Megantoro. Ramadhani. Oke, lanjutnya Regita Aulia Safitri. Ya Bu, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Regita Aulia Safitri. Untuk saat ini kesibukan saya kuliah aja sih Bu. Terima kasih. Kayaknya saya udah pernah ketemu ya atau belum ya? Kalau ketemu belum sih Bu. Belum ya? Belum. Oke, thank you. Selanjutnya Rianda Pusparina. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Rianda Pusparina, Prodi Teknik Elektro angkatan 2021. Untuk kesibukannya hanya di perkuliahan. Oke, thank you. Kemudian Rifki Fajar Nugraha. Oke, semangat. Thank you. Selanjutnya Sandi. Sandi ada nggak? Ini yang temennya belum hadir, apakah bentrok ya jadwalnya? Jadwalnya. Izin konfirmasi ulang Bu. Ya. Untuk angkatan 20 yang bentrok mata kuliahnya itu nggak jadi Bu. Dosennya membatalkan mata kuliahnya. Oh, kenapa? Jadi nggak ada jadwal lain selain mata kuliah Ibu hari ini. Oh, kok bisa dibatalin? Kenapa? Bu. Kenapa? Nggak tahu. Oh. Ya. Emang mereka kuliah apa? Mata kuliah apa? Tahu nggak? Pengolahan sinyal digital Bu. Tapi nggak ikut kelas gitu. Iya apa namanya? Saya milih kelas probabilitas ke Ibu. Soalnya bentrok jamnya sama kan ya. Tapi dapat informasi lagi kan kelasnya dibatalin. Oh, kelas sinyalnya dibatalin. Iya, gitu. dibatalin. Oh. Ditipu sama ketua kelasnya Bu. Agak ditipu. Aneh. Belum Ketua kelasnya aneh. Time lain lagian. Udah kapus Bu, baru dikasih tahu Bu. Oh iya udah, kirain kalian nggak ngambil yang itu sinyal. Terus saya domelin sama dosen tentang sinyalnya. Oke deh. Emang dibatalin kenapa ganti jadwal atau gimana? KM-nya nggak jelas Bu. Apanya? KM-nya nggak jelas. Ini Bu salah. Oh, ini salah konfirmasi. salah jadwal. Bohong batu, lu baca pada di chatanya itu kendala motor, nggak bisa nyala. Bu, dari dia ngomong aja udah nggak jelas kan Bu? Siap Kahim.
Ya udah oh ini Sandi baru bergabung. Sandi hadir ya? Ya, halo Bu. Mohon maaf ya Bu, saya baru bergabung karena tadi harus habis bangun tidur. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan perkenalan diri dulu Sandi. Oke, baik Bu. Perkenalkan, saya Sandi dari Teknik Elektro B Angkatan 2002. Oke, sibukannya apa? Kesukaan dalam bidang apa ya Bu? Bebas, apa aja. Kesukaan saya bebas ya Bu. Saya tuh suka apa aja gitu. Gak muluk-muluk orangnya. Oke. Kamu yang sering ngedance gitu bukan? Aku ngedance tuh belakangan ini suka bling gitu sih, Blackpink gitu. Karena ya suka aja. Oh gitu, oke. Perkapan ngedance lah bareng kita cover dance. Oke, selanjutnya. Thank you Sandi. Ya, welcome Bu. Ya, selanjutnya Tio Bima Pratama. Izin memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan nama saya Tio Bima Pratama dari kelas D. Sibukannya cuma kuliah doang Bu. Kuliah doang. Oke, selanjutnya Utari Lindawati. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Utari Lindawati, bukannya kuliah aja Bu. Oke, semangat ya kuliah. Terima kasih. Selanjutnya Yogi Aldi Saputra. Ya Bu, perkenalkan nama saya Yogi Aldi Saputra dari kelas Teknika T4B. Kesibukannya sih saat ini cuma kuliah aja Bu, belum ada yang lain. Nggak ngambil part time atau semacamnya? Enggak Bu. Oke, selanjutnya Adimas Prasetyo. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Prasetyo Supriyadi. Kesibukan saya hanya kuliah saja, Bu. Oke, thank you. Kemudian Agung Priyatama. Ya Bu, perkenalkan nama saya Agung Priyatama Pembudi. Untuk kesibukan kuliah aja sih Bu. Oh iya, oke. Berarti nilainya harus pada bagus ya semua, soalnya kalian kan kuliah doang, oke? Ya. Oke, selanjutnya Ananda Putra. Oke, perkenalkan nama saya Ananda Putra Utomo. Untuk kesibukannya hanya kuliah aja, belum ada yang lain. Kemudian Ananda Rizky. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Rizky Kurniadi. Sibukan saya kuliah pulang Bu. Enggak bosan emang kalian cuma kuliah pulang doang? Enak Bu di rumah. Lu di rumah. Oh, asli Karawang. Enggak Bu, Bekasi Bu. Jauh nggak dari Karawang ke Bekasi? Cuman sejam Bu. Kemudian Azizah Krismayanti. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Azizah Rismayanti. Saya dari kelas B Angkatan 2021 Teknik Elektro. Untuk kesibukan ya sama sih Bu kayak yang lain, paling perkuliahan aja. Oke, lanjutnya Dafa Hiban Syabana. Tapi ibunya baik banget kayaknya deh. Azizah belum dengar. Apa-apa bareng aja Bu ya. Wah. Dafa Ya, mute ya. Oh iya. sorry. Oke, silakan Dafa. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dafa Iban Syaban. Untuk kesibukannya kuliah sama freelance kecil-kecilan Bu. Freelance, oke. Bidang apa kalau boleh tahu? Grafis Bu. Oh, oke. Maaf ya. Oke, terakhir Dela Puspitasari. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dela Puspitasari dari Elektro B Angkatan 2021. Kesibukan saya cuma kuliah aja Bu.
Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin ketemu saya nanti setelah UTS kali ya. Oke. Oke, sebelum saya menjelaskan terkait dengan kegiatan kita untuk mata kuliah probabilitas, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu nggak? Siapa itu? Ya, silakan. Bu, maaf saya telat masuk tadi. Oh, belum panggil. Ingat nomor absen di kampus nggak? Nomor berapa? Ingatnya NIM, Bu. NPM. 07 belakangnya. Bentar ya, saya cari dulu. Dika ya? Dika. Iya, Bu. Dari mana Dika barusan? Saya kesiangan, Bu. Ketiduran. Oke deh. Oke Dika, udah. Oke, Makasih, Bu. Oke, sebelum saya masuk ini terkait dengan teman kelas, ada yang ingin didiskusikan dulu. Yang kemarin sama Pak Bahar, apakah ada yang terlambat mungkin mengumpulkan tugasnya atau bagaimana? Biar sekalian saya laporkan ke Pak Bahar. Ada nggak? Sudah ngerjakan tugas semua ya? Ada? Oke, kalau nggak ada, ini yang angkatan 2020 ngulang ya atau baru ngambil? Apa, Bu? Yang Mengulang, Bu, yang 20. Oh, ngulang. Kenapa kemarin? Kalau boleh tahu ngulangnya karena apa? Dapat nilai apa? Kalau saya di masalah absensi, Bu. Soalnya kan di situ pakai e-kampus sama Gfrom, jadi masih lupa, sering lupa. Absensi jadi kurangin di situ nilai. Oh, absensinya kurang. Oke, kemudian kalau yang lain? Tugas besar, Bu. Tugas besar, kenapa? Nah, berantakan, Bu. Oh gitu. Oke, kemudian apa lagi? Berapa sih yang katanya dulu? Rata-rata karena absen ya? Sebesar, Bu. Tugas besar. Oke, emang apa tugas besarnya susah yang tahun lalu? Apa tugas besarnya? Oke. Nggak tahu, Bu. Oke, udah terlihat belum slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi kalau saya sih nilainya teman-teman itu nggak cuma hanya benar salah dalam pengerjaannya ya, tapi kita ada beberapa aktivitas. Jadi kalau misalkan nanti setelah UTS kurang lebih ada 7 topik seperti ini, statistika deskriptif dan inferensial. Kalau misalkan untuk yang sebelum UTS, nanti saya kasih review aja terkait dengan materi yang sudah teman-teman dapatkan ya, untuk di probabilitas dengan Pak Bahar. Tuh, kemudian nanti teman-teman hampir sama seperti dengan Pak Bahar melakukan presentasi sesuai dengan topik dan kelompoknya. Jadi misalkan ini ada 5 topik, topik pertama dipresentasikan oleh kelompok 1 dan seterusnya gitu ya. Akan ada 2 aktivitas di kelas saya. Yang pertama melakukan presentasi, kemudian melakukan latihan. Untuk presentasi sumber dari pustaka yang kalian menggunakan itu akan menjadi poin penilaian juga. Silakan dilihat di blog ini. At least memenuhi salah satu lah dari beberapa contoh yang sudah ada gitu ya. Kemudian untuk kriteria penilaian presentasinya,
Pertama, bagaimana teman-teman menguasai materi yang dipresentasikan, kemudian sistematik presentasinya, kemudian penggunaan bahasanya, bagaimana penggunaan bahasa yang teman-teman gunakan, harus menggunakan bahasa yang sopan ya, baku kalau bisa. Kemudian ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi saat mempresentasikan materi, dan kemampuan menggunakan media presentasinya, serta nanti kemampuan teman-teman dalam mempertahankan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan dari peserta lain seperti itu. Untuk isi slide meliputi materi, kemudian contoh soal, video animasi tambahan serta daftar pustaka. Dan tambahannya seperti biasa karena ini adalah CBL, serta dari dosen itu perlu untuk adanya bukti proses pembelajaran di kelas, jadi teman-teman wajib untuk merekam proses presentasinya ya, seperti yang waktu sama Pak Bahar kan kayaknya sama ya. Hai. Kemudian setelah teman-teman presentasi, saya akan memberikan review singkat, kemudian kalau waktunya masih cukup, teman-teman akan mengerjakan tugas latihan soal di dalam kelas dengan tangan di kertas double folio. Itu nanti lembar soal dan jawabannya akan saya upload di LMS, tapi nanti dipikir nanti aja lah, nanti sekalian tahu dulu nanti nextnya seperti apa proses pembelajarannya. Itu kemudian apabila waktunya tidak cukup maka akan maka teman-teman biasanya sih nggak cukup waktunya, jadi dilanjutkan secara mandiri. Kemudian teman-teman selain ditulis pada selembar kertas oleh setiap anggota kelompok, teman-teman juga wajib untuk mempresentasikan hal tersebut, jawabannya ya, dengan kriteria berikut ini. Kemudian direkam, dan pengumpulannya nanti H-1 sebelum perkuliahan untuk soft file-nya, dan untuk tugas hard copy-nya itu tulis tangan nanti dikumpulkannya saat perkuliahan berlangsung. Jadi mungkin sebelum selesai perkuliahan atau sebelum mulai perkuliahan. Adapun untuk yang hard copy dikumpulkan di LMS untuk setiap anggota kelompok, dan di Google Drive itu hanya perwakilan kelompoknya saja. Jadi nanti di scan gitu ya. Tugasnya seperti itu. Itu dari saya, jadi kurang lebih ada 3 luaran. Yang pertama presentasi materi, yang kedua itu adalah hard copy tulis tangan jawaban teman-teman, kemudian yang ketiga presentasi jawaban dari soal-soal itu. Jadi ada 3. Harapan saya teman-teman tidak ada yang terlambat mengumpulkan tugasnya. Ya, jadi ketepatan waktu, kesesuaian dengan prosedur yang sudah saya berikan itu akan jadi penilaian teman-teman gitu. Harapan saya jangan sampai ada yang terlambat sih, terutama yang angkatan 2020 ya. Semoga tidak ada yang mengulang mata kuliah ini lagi, dan untuk yang angkatan 2021 juga jangan sampai ada yang mengulang. Sekian dari saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau masih belum jelas atau bingung nggak apa-apa, nanti kita akan berjumpa lagi setelah TS-nya. Untuk UTS ada yang mau tanya kisi-kisi mungkin atau apa? Jadi UTS-nya sementara masih belum tahu sih online atau offline. Cuman yang jelas kurang lebih ada 5 butir soal. Terkait dengan materinya, saya kira udah padat banget ya materi teman-teman. Probabilitas yang diberikan dengan Pak Bahar dipelajari saja seperti itu. Gitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, tadi salah format untuk pengenalan yang seharusnya kesibukan tetapi malah kesukaan. Izin bertanya ya Bu ya, mohon maaf nih. Tadi saya udah screenshot bagian isi slide, itu ada materi contoh soal, kemudian ada daftar pustaka.
Nah, pertanyaan saya, daftar pustaka ini formatnya tuh Harvard style atau bebas ya, Bu? Itu untuk yang pertama terlebih dahulu ya, Bu. Oke, format daftar pustakanya, misalkan kalau pakai APA ya semuanya APA gitu. Diseragamkan aja, nggak ada ketentuan khusus kok. Penting dicantumkan. Oke, baik Bu. Pertanyaan kedua saya, Bu, bentar. Terkait lembar jawaban anggota kelompok. Nah, jadi kan kita bakal mengumpulkan lembar jawaban kelompok ini di LMS gitu. Kalau semisalkan ada beberapa anggota yang lupa, telat, atau mengumpulkan tugas di LMS, apakah itu berdampak kepada anggota yang lainnya, atau itu secara individu ya, Bu, untuk pengumpulan anggotanya gitu? Itu, Bu. Oke, kalau untuk yang itu akan berdampak untuk semua anggota kelompok ya. Jadi tolong care satu sama lain kelompoknya gitu, diingatkan untuk mengumpulkan seperti itu, bareng-bareng mengumpulkannya, karena penilaian untuk program metode CBL ini ada penilaian kelompok juga terkait dengan tadi itu ketepatan pengumpulan itu masuk di kelompok. Nanti untuk yang individunya lain lagi seperti itu. Mungkin ada lagi. Baik Bu, ini yang terakhir, maaf ya Bu banyak bertanya. Ya, jadi di sini kan ada kriteria penilaian presentasi ya Bu. Nah, yang setahu saya, bahwasanya kalau untuk penilaian presentasi ini ada beberapa bagian ya Bu untuk pembacaan presentasi pada subbabnya gitu, pada masing-masing presentasi gitu atau presenter. Nah, nanti untuk penilaian materi yang dipresentasikan itu secara pribadi atau secara kelompok, secara penuh gitu Bu. Itu sih Bu yang terakhir. Oke, jadi untuk yang presentasi itu nanti saya bagi jadi dua. Ada presentasi, ada penilaian secara individu sama ada penilaian secara kelompok seperti itu. Kalau misalkan yang kelompok, misalkan contohnya itu seperti desain slide, kemudian sistematika presentasinya. Kalau misalkan yang individu itu akan penilaiannya lebih kepada bagaimana menanggapi daripada pertanyaan temannya gitu. Misalkan udah ada yang tanya nih temennya, satu orang udah menjawab, mungkin teman satunya lagi bisa menambahkan seperti itu. Jadi lebih ke keaktifan daripada presenter juga. Dan pada saat bagian dia kan biasanya kalian bagi-bagi tuh, ada yang bagian pertama, tengah, akhir gitu kan. Nah, usahakan di setiap bagian saat teman-teman presentasi sesuai dengan porsinya itu ya dimaksimalkan bagaimana menjelaskannya, kemudian gesturnya juga seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Bu, sudah terbantu terjawab. Oh ya Bu, untuk perkuliahan ini, untuk mata kuliah yang diampu oleh Ibu, itu kita secara offline seterusnya atau minggu ini sampai selesai puasa kita online gitu Bu? Sepertinya selama puasa ini online aja, nggak apa-apa kan teman-teman? Oh ya boleh Bu. Atau mau offline? Offline aja ya, soalnya kayaknya banyak yang nggak tahu sih, kalau yang kelas-kelas lain itu banyak yang minta online karena kan puasa kayak gitu. Itu sih. Jadi online juga nggak apa-apa ya. Lagian materi, dari segi materi juga saya rasa udah ke cover juga kemarin sama Pak Bahar, kan udah banyak ya. Jadi nanti teman-teman tinggal persiapan nanti yang setelah UTS kan udah selesai puasa, jadi bisa offline. Cuman untuk jadwalnya kalau misal ini kelas B itu harusnya hari Senin ya? Iya, Bu. Hari Senin di jam berapa ya harusnya? Saya lupa. Jam 3, Bu. 3. Kalau misalkan dimajukan gitu, dicarikan hari yang bisa agak-agak pagi sebelum lunch gitu, bisa nggak? Untuk UTS. Nanti coba dicari harinya dulu ya Bu. Oke, nanti tolong dicarikan ya yang setelah UTS. Kalau bisa cari dari sekarang biar nanti saya nggak keduluan modus yang lain. Ya, karena kalau sore banget kayak udah
Udah ini nggak sih, udah capek nggak sih kalian mana ini hitung-hitungan kan? Jadi ya itulah. Kalau bisa sebelum lunch ya, tapi jangan pagi-pagi banget. Kayaknya kalau pagi juga kalian belum bangun. Ya jam-jam 9-10 gitu ya. Okay. Paling bisa hari Rabu sih, Bu. Hari Rabu. Hari kayak gini ya, hari Rabu kayak gini ya? Iya, Bu. Oke deh. Oke, bisa deh kalau hari Rabu. Nanti jamnya diatur aja, diatur lagi. Oke, gitu sih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku mungkin saya baru join tadi. Itu kalau untuk kelompoknya bagaimana ya, Bu? Milih sendiri atau dipilihin ya, Bu? Kelompoknya, saya tadi udah buat di bawah. Iya, Bu, maaf, Bu, baru join, Bu. Iya, apa? Saya juga lupa. Ini ada di bawah. Apa namanya? Kalian mau kelompok yang kemarin atau kelompok baru? Saya udah buatin sih. Kelompok kemarin cuma 4 kelompok, Bu. Oh iya, kurang ya. Saya perlunya 5. Ya, kelas kalian. Ada di bawahnya slide itu yang nanti saya masukin ke LMS. Kelompoknya ini. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman, ekspektasinya mungkin ikut profesor gimana? Ada yang ingin di-improve dari misalkan Bu, yang pertemuan kemarin saya kurangnya ini bisa nggak nanti di setelah UTS kayak gini, atau udah jago kayaknya ya kalian ya? Salah ya? Udah? Kalau nggak ada, saya kira udah cukup sekian. Silakan dipersiapkan. Oh iya, kalau boleh tanya, kalian lebih prefer UTS-nya online atau offline? UTS-nya mau online atau offline? Maaf, Bu, apa tadi tugasnya, Bu? UTS-nya. UTS. Mau online atau offline? Online. Online sih, Bu. Oke deh. Nanti sampai saya atur lagi ya. Sebenarnya bisa dibicarakan asalkan ada persetujuan antara dosen sama mahasiswanya. Jadi teman-teman yang mudik juga bisa tenang ya. Kalian udah pada Karawang semua ya? Jadi nggak mudik ya? Mudik, Bu. Kemana hartawan mudiknya? Ke Jogja, Bu. Oh, ke Jogja. Mau berangkat tanggal berapa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke. Ini udah banyak yang mau pulang ya. Mungkin nanti setelah Lebaran kali itu. Oke, sekali lagi teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada. Oh ya, Bu, izin bertanya nih, Bu. Tadi kan Ibu bilang bakal ada kisi-kisi UTS ya. Nah, kisi-kisi UTS ini akan disampaikan oleh Pak Bahar, karena mungkin Pak Bahar yang kemarin di Ampu atau oleh Ibu sendiri ya, Bu? Kisi-kisinya cuma soalnya ada 5, udah itu aja. Oh, oke, siap, Bu. Saya sih, kayaknya gitu. Tapi kalau soalnya, ya udah banyak latihan soal juga kan teman-teman kemarin. Jadi gampang lah ya. Materi juga kayaknya masih hampir-hampir sama waktu SMA ya. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman atas waktunya. Harapan saya semua bisa lulus mata kuliah ini ya. Semoga nggak ada yang mengulang sih. Tuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke, bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama.